Semua bisa bilang haleluya. Lebih semangat lagi, haleluya. Si Tuhan, saya senang sekali bisa kembali ada di sini dan saya percaya kita semua siap diberkati Tuhan, amin. Terima kasih untuk Pak Gembala dan seluruh pengurus yang memberikan kesempatan buat saya berbagi sharing firman Tuhan. Saudara, dalam rangka hari raya memperingati 10 hari pencurahan Roh Kudus, kita sebenarnya sedang dibawa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Karena mereka tahu ada sesuatu yang harus mereka terima. Itu berawal kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6. Ya, murid-murid bertanya, Guru, maukah engkau pada masa kini, pada saat ini memulihkan kerajaan Israel? Karena di pikiran mereka, waduh mereka harus berdiri lagi kerajaan yang sudah lama hilang. Ingat pada saat itu 2000 tahun yang lalu, detik-detik ketika Yesus mau naik ke surga dan murid-murid sedang berkumpul, berdiskusi karena mereka tahu bahwa Yesus adalah raja dan rasanya cocok kalau dia jadi raja. Sudah terbukti kan, dia dicambuk, dianiaya, disalib, mati tapi bangkit. Jadi mereka pikir ini lebih hebat dari raja mereka sebelumnya yang pernah ada, yaitu Raja Daud. Maka muncullah pertanyaan ini dari murid-murid, Guru, Tuhan, maukah engkau pada masa ini, saat ini, engkau mendirikan kerajaan bagi Israel? Karena mereka ingat saudara pada saat itu mereka di bawah jajahan Kaisar Romawi. Ya samalah semangatnya dengan kita waktu tahun 44, 43 gitu ya. Kita ingin merdeka. Dan itu perasaan yang sama yang dicoba diutarakan oleh murid-murid kepada Yesus. Ayo kita proklamirkanlah kemerdekaan gitu ya. Itu sama seperti pemuda-pemuda Indonesia dulu datang ke Soekarno dan Hatta dan menuntut supaya mereka memproklamirkan kemerdekaan. Namun Yesus bilang begini, tentang masa dan waktunya kamu gak tahu. Itu ada dalam kekuasaan Bapa di surga. Jadi tentang kerajaan yang akan berdiri nanti pasti akan ada, tapi belum sekarang. Karena Yesus sedang bicara kerajaan yang lebih besar daripada hanya sekedar kerajaan Israel. Yaitu kerajaan yang akan berdiri di muka bumi ini. Tapi kata Yesus ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Yesus ingin menekankan bahwa ini memang waktunya panjang, tapi don't worry, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Nah inilah yang membuat murid-murid sadar, wah kalau begitu perlu banget nih Roh Kudus. Karena selama kerajaan itu belum berdiri, mereka akan menghadapi banyak sekali tantangan pergumulan. Mereka berpikir mungkin bisa jadi salah satu dari mereka nasibnya sama seperti Yesus 40 hari yang lalu. Ketika disalibkan, dibunuh sampai mati. Jadi kemudian mereka berasa betapa pentingnya kerajaan ini. Memang kemudian saudara itu kan peristiwa terjadi tahun 33 Masehi. Tahun 90 Masehi, kurang lebih 40 tahun, 50 tahun kemudian, 60 tahun kemudian ya, Rasul Yohanes mendapatkan pengwahyuan tentang kerajaan yang akan didirikan oleh Tuhan. Terus saudara bisa baca dalam Wahyu pasal 21 tentang kerajaan 1000 tahun. Di situ dijelaskan bahwa kerajaan itu betul-betul kerajaan yang penuh dengan damai. Karena sebelum kerajaan itu berdiri, kata tadi saudara baca ya, malaikat Tuhan datang membawa rantai yang besar dan mengikat naga si ular tua. Ini saya suka hati-hati, naga si ular tua. Ya. Karena ada teman saya ngomong, saudara iblis datang mengikat si naga ular tua. Wah banyak yang tersinggung saudara, padahal yang benar naga si ular tua. Sehingga waktu itu dalam kerajaan 1000 tahun itu gak ada lagi pengaruh iblis. Bebas, kita benar-benar hidup dalam damai dan sejahtera dan penuh sukacita. Selama 1000 tahun. Sebelum itu dimulai sama seperti hari ini.
naganya, iblisnya, naganya belum dibelenggu, masih bebas. Dan dia selalu berusaha menguasai apa saudara? Keinginan saudara. Dia ingin menguasai keinginan saudara, sehingga akhirnya kalau dia berhasil merampas keinginan saudara, sehingga saudara melakukan keinginan iblis bukan keinginan Tuhan, dia sedang berkuasa berarti. Yesus saja ingin dikuasai keinginannya. Ingat waktu Yesus dicobai, Matius pasal 4, ya, dicobai keinginan daging, ya, dalam keadaan lapar. Puasa 40 hari 40 malam, gak makan gak minum full. Iblis bilang, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. It's good idea, right? Bagaimana lagi lapar gini, ubah aja batu jadi roti. Tapi masalahnya, kalau Yesus melakukan itu, walaupun dengan kuasa Tuhan yang ajaib, tapi dia sedang mengerjakan keinginan iblis. Dan ini yang Tuhan gak mau, makanya Tuhan bilang, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Yesus ingin menekankan bahwa hidup itu bukan berdasarkan keinginanmu. Sekalipun keinginanku gak terpenuhi, lapar. Bagi Yesus itu gak sulit mengubah batu jadi roti. Betul gak saudara? Setuju ya? Jangankan batu jadi roti. Iblis aja Tuhan bisa ubah jadi pisang goreng, jadi nasi goreng, jadi roti bakar. Bisa. Tapi it is the point bahwa Tuhan tidak mau mengerjakan keinginan iblis. Dia tetap ingin mengerjakan keinginan Bapa di surga. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu terus berusaha disodorkan kepada Yesus. Namun Yesus menolak dan Yesus puji Tuhan menunjukkan bahwa dia hidup bukan berdasarkan keinginannya sendiri. Dia hidup berdasarkan keinginan Bapa di surga. Keinginan atau kehendak itu absolut bebas milik saudara loh. Gak bisa saya mempengaruhi keinginannya Pak Thomas setelah ini ajak saya makan di Pig Hunter lagi. Pokoknya gitu. Gak bisa ya. Setiap orang tuh punya keinginan masing-masing dan absolut. Begitu juga Yesus tahu. Nah, iblis tuh selalu berusaha mencoba mengusik keinginan saudara. Sehingga akhirnya yang dikerjakan oleh saudara bukan lagi keinginan Tuhan, namun keinginan iblis. Di Taman Getsemani itu sebagai puncak penyerahan Yesus bukan? Untuk menunjukkan bahwa dia hidup bukan untuk keinginannya. Maka Yesus berkata, Bapa kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi. Biarlah kehendakmu yang jadi. That's the point. Bukan karena keinginanku. Tapi biar ini semua karena keinginanmu. Bapa yang ada di surga. Hidup itu harus benar-benar melakukan keinginan Bapa. Hari ini perjuangan kita berusaha melakukan keinginan Bapa. Dan itu berbagai aspek dan iblis selalu berusaha mempengaruhi loh keinginan saudara dengan menaruh di pikiran, perasaan, imajinasi. Sehingga keinginan-keinginan yang harusnya untuk Tuhan, mengerjakan keinginan Tuhan, akhirnya yang saudara kerjakan keinginan sendiri. Makanya saya bilang gak mudah untuk sampai pada kerajaan nanti, kerajaan damai. Sebab iblis masih berkuasa. Tapi Yesus bilang, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kekuatan. Kamu akan menerima ability, kemampuan, kesanggupan untuk menjadi pemenang. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Ini yang saya bilang menjadi poin penting. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Supaya kita bisa keluar sebagai pemenang. Mengizinkan karena Roh Kudus itu roh yang tidak terlihatan, yang bekerja di areal keinginan saudara juga. Bekerja di areal batinnya saudara juga. Dan ini bicara tentang hubungan antara saudara dengan Tuhan. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Supaya Roh Kudus bekerja secara maksimal untuk mendominasi, menguasai kehendak saudara, keinginan saudara, pikiran saudara.
Saya pikir umpamanya hari ini ya saudara, malam ini. Saudara punya pilihan kan untuk tetap di rumah, santai, atau daripada ke gereja, ke mall sebelah, ya, cari makan, habis itu pulang. Tapi kenapa saudara akhirnya memutuskan datang ke sini? Karena saudara sedang belajar memberikan keinginan saudara untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Ya, memberi kolekte aja kan itu juga keinginan loh saudara. Ya, mengembalikan milik Tuhan juga itu bicara keinginan. Bukan masalah berapa setia atau enggak, keinginan saudara sih kuncinya. Kalau saudara ingin mengizinkan keinginan saudara dikuasai oleh Tuhan, oleh apa yang Tuhan mau berdasarkan Alkitab ini firman Tuhan, maka saudara akan dengan sukacita berkorban. Mengembalikan milik Tuhan. Berapa banyak saudara udah siap-siap kolektor kasih yang terbaik gitu ya. Begitu buka, kalau di Manado, ini bukan di Cikarang, di Manado ya. Biasanya kan kalau kolektor itu dibawa ke depan. Ya. Terus janjinya juga biasanya yang berhubungan dengan memberi-memberi lah gitu ya. Rencana mau kasih 100.000 nih. Berilah yang baik. Begitu saudara buka, saudara yang dicari mana nih yang paling kecil nih. Karena yang muncul Soekarno-Hatta lagi gitu ya. Itu kan keinginan saudara. Mengembalikan milik Tuhan. Kembali milik Tuhan lah. Udah bawa di amplop buat gereja nih. Lagi puji-pujian ingat, aduh tagihan mobil belum bayar. Ambil sedikit, pisahin. Ya, tadinya mau dipulangin, mau dikembali 5 juta, diambil 2 juta, tinggal 3 juta. Nyanyi lagi. Aduh, uang sekolah anak belum bayar. Ambil lagi 500, pisahin, sisa 2,5 juta. Nyanyi lagi. Aduh, listrik belum bayar. Ambil lagi 500, sisain lagi. Nyanyi lagi. Aduh, motor belum bayar tagihan, ambil lagi 500 sisa. Terus sampai lagi mau khotbah udah mau dikembaliin, sisa 100.000 saudara, dari 5 juta. Karena berdasarkan keinginan loh saudara. Kita ini harus memenangkan keinginan kita untuk mengerjakan keinginan Tuhan. Nah, dari situlah kita mengerti bahwa ternyata nggak mudah sampai di sana. Sampai di suatu kerajaan di mana iblis tuh nggak ada dayanya, nggak ada pengaruhnya, karena iblis dibelenggu, dimasukkan ke lubang jurang maut, bahasa Inggrisnya bottomless, lubang tanpa dasar, diberterai, dan dia nggak bisa punya pengaruh apapun selama 1000 tahun. 1000 tahun loh. Saudara ketemu Pak Hadi umur berapa? 817 waktu itu. Ketemu Pak Thomas berapa? Saya 900 ya kalau nggak salah. Waktu itu. Kita umur itu panjang banget. Sampai 1000 loh saudara. Nah saya mau katakan bahwa kita mau sampai ke sana. Dan nggak mudah sampai ke sana. Itu sebabnya kenapa Tuhan bilang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah sekarang tentang Roh Kudus itu bisa kita terima kalau kita merasa ini sebagai suatu kebutuhan. Itu yang pernah diucapkan oleh Yesus dalam Yohanes 7. Sekarang kita baca ayat firman Tuhan ya. Yohanes 7 ayat 37 begini bunyi firman Tuhan. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, saya baca dalam TB2 ya. Yesus berdiri dan berseru, siapa yang haus? Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Mungkin saudara mulai nangkep ayat ini ya. Yang dimaksudkannya, yang maksudkan oleh Yesus ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus belum dimuliakan, Yesus belum naik ke atas awan. Dan memang setelah Yesus naik ke atas awan, 10 hari kemudian roh itu dicurahkan. Dan saat
sejak saat itu sampai hari ini roh itu terus tercurah bagi gereja Tuhan. Namun yang menjadi titik masuknya, enter pointnya adalah siapa yang haus. Seperti orang yang haus. Ini kalimat figuratif yang diucapkan sendiri oleh Yesus yang harusnya membuat kita lebih mudah mengerti, memahami bagaimana sih kalau kita bisa menerima Roh Kudus. Gambarannya sederhana saja. Mulai dari haus. Kalau orang haus butuh air. Dan ketika dia sudah dapat air, dia nggak pernah mikir gimana caranya minum. Betul nggak ya saudara ya? Nggak ada kan tutorial di YouTube cara minum air putih yang baik. Nggak ada. Secara alamiah, saudara udah tahu itu. Saudara tinggal membuka mulut saudara dan memasukkan air ke dalam tubuh saudara. Ke mulut saudara. Dan luar biasanya sudah di bagian tenggorokan ini dibuat secara alamiah oleh Tuhan. Ada air yang bisa langsung masuk ke lambung. Ya. Kan bisa juga salah masuk ya, masuknya ke saluran yang lain. Itu yang buat keselak, ya. Keluar lagi ke hidung. Ya. Tapi itu alamiah. Begitu juga percayalah saudara ketika saudara ingin mengalami Roh Kudus. Pertama yang harus saudara perlu adalah rasa haus. Karena kalau saudara nggak haus, saudara nggak rasa perlu minum. Kalau saudara nggak haus, saudara nggak rasa butuh air. Tapi kalau saudara haus, saudara rasa saudara butuh air dan saudara harus minum. Seperti orang mengambil air dan minum. Semudah itu sebenarnya saudara, kalau kita ingin punya pengalaman dipenuhkan oleh Roh Kudus. Pola atau model gambaran figuratif tentang air ini sudah lama sudah dibicarakan. Jauh sebelum Yesus berkata di Yohanes 7 ini. Umpamanya Daud. Daud mengungkapkan dalam Mazmur 42. Seperti rusa yang haus akan sungaimu, ayat 1. Demikian jiwaku merindukan engkau. Daud menggambarkan kerinduannya kepada Tuhan seperti orang yang haus akan sungai. Seperti rusa yang haus akan sungai. Saudara, rusa itu salah satu binatang yang punya keistimewaan dapat menghirup aroma air walaupun jaraknya 5-7 kilo. Dan kalau dia sudah hirup aroma air, itu akan mengantar dia menuju ke tempat di mana ada air. Tetapi aroma air ini menurut saintis ya, aroma air itu bisa dihirup oleh sang rusa kalau rusanya haus. Jadi kalau rusanya nggak haus, dia nggak tahu walaupun airnya tinggal 2 meter. Atau tinggal 3 meter. Atau tinggal 1 langkah. Dia nggak rasa ada air. Kapan dia bisa mencium, dia tahu di mana ada aroma air itu? Ketika dia mulai merasa kehausan. Dan kalau dia sudah haus saudara, walaupun jaraknya jauh, dia akan terus lari ke tempat air. Dan dia udah gak peduli lagi bahwa mungkin di sekitar sungai itu telah bersiap-siap para pemburu rusa untuk membunuh rusa. Dia udah gak peduli. Rusa, I don't care soal pemburu-pemburu rusa. Yang penting bagi dia bisa minum air. Tapi poinnya kembali ke tadi. Harus ada rasa haus dulu. Rasa haus itulah yang membuat kita, menarik kita untuk menghampiri air itu berada. Di mana air itu berada. Saudara, kita harus tahu siapa sumber pertolongan kita. Hidup ini enggak mudah bukan? Banyaklah pergumulan. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Seringkali kita menghadapi ke tantangan pergumulan. Namun percayalah saudara, kalau saudara menemukan sumber berkat, sumber kemenangan, sumber kekuatan. Apapun yang saudara hadapi, saudara akan tetap keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang.
Tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus ya. Di Sunem ada seorang janda dari seorang nabi yang sudah mati. Dia datang ke Elisa. Dia bilang, Elisa tolonglah. Suamiku ini hamba yang setia. Sekarang ada problem, ada masalah. Masalah keuangan. Nggak tahu jalan keluarnya gimana. Udah nggak punya apa-apa. Sekarang debt collector datang. Gitu ya. Mungkin datang jauh lah ya. Dari timur. Gitu. Ya. Maksudnya dari timur, dari mana aja bisa. Ya. Setiap mereka ingin mengambil anakku. Gimana nih? Elisa bilang begini sama janda itu. Kamu ada apa? Apa bisa saya buat? Elisa ingin menekankan, saya nggak bisa buat apa-apa. Tapi kamu ada apa? Dan dia bilang, ada sedikit minyak. Ini kebutuhan hari-hari. Ya, sedikit minyak dalam buli-buli. Elisa bilang, sekarang kamu kumpul, pinjam. Bukan cuma buli, bejana yang besar. Ke tetangga-tetangga. Ya, pinjam. Ya. Tapi kosong. Ya. Jangan pinjam, tolong isi minyak dong. Satu bejana, itu bukan pinjam namanya minta ya. Itu menyiksa namanya, pinjam kosong. Setelah itu, tuangkan setiap bejana yang kosong melalui buli-buli yang kecil itu. Apa yang dikatakan oleh Elisa kalau kita pikir dengan logika ini nggak masuk di akal. Masa iya? Bejana bisa muat 1 galon umpamanya. 5 liter, 6 liter. Ini buli-buli hanya sedikit. Paling sekali pakai untuk masak selesai. Masa ia tuangkan? Tapi Elisa bilang, lakukan itu. Tutup pintu. Setelah kumpul semua. Untuk bisa menikmati mujizat, diperlukan satu tindakan iman oleh janda ini. Dia mesti singkirkan logika. Dia mulai menaruh percaya kepada Tuhan. Dia kumpulkan banyak bejana. Dia tutup semua pintu. Dan kemudian dia mulai menuangkan dari buli-buli, minyak dari buli-buli ke bejana yang besar. Dia cuma tuangkan. Ya kalau bejana buli-buli kan kerannya nggak besar, saudara. Tunggu, tapi kok nggak habis-habis ya. Sampai penuh, dia bilang sama anaknya, ganti. Masuk lagi bejana yang kosong. 2 bejana penuh, ganti. Terus 3 bejana, 4 bejana. Entah berapa bejana, berapa puluh bejana yang sudah terisi. Setelah janda itu bilang, mana lagi yang kosong? Anaknya bilang, habis Pak. Begitu dia bilang, habis, berhenti bejana ini. Coba saudara, berpikir hari ini, membayangkan hari ini, saudara hanya buli-buli kecil. Dan buli-buli kecil itu terus mengalir selama ada bejana yang kosong. Buli-buli kecil itu akan berhenti mengalir ketika tidak ada lagi bejana yang kosong. Dan itu mujizat terjadi, kemudian dari hasil itu dia jual, Elisa jual aja, bayar utang, sisanya untuk kebutuhan hari-hari. Saya bukan bicara soal hasil yang diperoleh. Proses terjadinya bejana yang kosong menjadi penuh hanya karena dengan buli-buli yang sedikit minyak. Dia akan terus mengalir selama ada kebutuhan, keinginan, kerinduan, percaya Tuhan akan lakukan perkara besar. Percaya hanya Dia yang sanggup menolong. Percaya hanya Dia yang bisa memulihkan keadaanmu. Percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama itu tetap ada yang seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Selama itu pun minyak terus mengalir, minyak terus mengalir, minyak terus mengalir. Kapan minyak itu berhenti? Setelah kita rasa
Cukup. Ada lagu dulu, saya nggak tahu saudara ingat nggak ya. Ku rindu kau, ku telah terima, tapi perlu dan rindu kau. Banyak yang ku terima, namun ku rindu tetap rindu, rasa kosong. Ku berdoa, ku rindu kau. Selama saudara datang kepada Tuhan, seperti bejana yang kosong, selama itu minyak itu akan terisi di bejana yang kosong. Saya ingin ajak saudara kembali melihat cerita dalam Yohanes pasal 4. Saudara tahu pasti cerita itu. Yesus sedang sendiri di sebuah sumur, namanya sumur Yakub. Nah sumur itu saudara dia agak, kalau dari jauh gak kelihatan karena dia harus agak nurun gitu. Jadi itu tempat yang aman buat Yesus bersembunyi. Kalau pagi hari tempat itu rame. Tapi kalau sudah siang orang udah gak ada ambil air. Jadi sambil menunggu murid-murid beli makanan yang mungkin waktu itu di sederhana atau di pagi sore ya gitu ya. Murid itu suruh tunggu Yesus gitu ya. Lagi nunggu tuh datanglah seorang wanita, sudah tahu ceritanya, Samaria. Perempuan Samaria gitu. Dan Yesus mulai mengadakan dialog. Dan waktu dia mulai membangun dialog, ya saudara kan tahu ceritanya. Perempuan Samaria ini bilang, masa kamu orang Yahudi bicara sama aku orang Yunani, orang Samaria. Nggak bisa, itu kata itu ya. Nah tiba-tiba Yesus bilang begini, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu gak akan haus lagi. Bahkan kata Tuhan ya, dari dalam akan mengalir, terpancar kehidupan. Air hidup. Wah, perempuan ini bilang, Tuhan aku mau air itu. Karena ternyata wanita ini benar-benar haus. Bukan haus secara jasmani saja, tapi secara batinnya, secara rohani dia benar-benar haus. Nah, Yesus kan tanya ya, kamu sama siapa sekarang? Mana suamimu? Perempuan ini bilang, aku gak ada suami. Ya. Nah Yesus bilang, benar sih kamu gak ada suami, kamu udah 5 kali kawin. Dan sekarang yang ke-6 itu bukan suamimu. Dan kali ini dia sedang bertemu dengan pria yang ke-7 yaitu Yesus. Yang mengatakan bahwa kamu gak akan haus lagi. Saudara harus mengerti, kenapa wanita ini mengambil air tidak pada waktu yang biasa orang mengambil air. Dia mengambil air di saat orang gak lagi mengambil air. Karena ada rasa malu yang luar biasa. Ingat saudara, tradisi di tanah Palestina zaman itu tidak ada perempuan yang menceraikan laki-laki. Yang ada laki-laki yang mengusir menceraikan perempuan. Itu udah tradisi saudara. Dan kalau dia sudah 5 kali kawin berarti ada 5 laki-laki yang gak cocok sama perempuan ini. Mungkin terlalu bawel perempuan ini. Mungkin ya. Waduh kalau ngomong gak berhenti-berhenti. Waduh minta ini. Waduh capek. Udah kamu keluar ya, gak kuat. Gitu. Kalau di sini kan wanita-wanitanya baik semua ya. Di tanah Palestina banyak yang begitu saudara. Waduh ngomong terus. Siapa yang kuat? Pulang kantor. Kok terlambat 1 jam? Ya kan macet. Gak mungkin macet. Biasa juga gak macet. Mulai tuh hanya gara-gara macet bisa tidak seranjang sampai 2 hari 3 hari. Ya. Tiba-tiba biasa pulang jam 7, jam 9 belum pulang. Kenapa jam 9 belum pulang? Ya. Suaminya bilang ban pecah. Bohong.
Pasti kamu ke warung kopi. Di warung kopi ada mbak-mbak yang bahenol. Harusnya minum kopi secangkir. Kalau minum sampai 7 cangkir kan. Udah mulai cerita, ini udah asumsi panjang lebar saudara. Ya. Ini kamu pasti gak benar tuh. Wah, makin panjang lebar saudara. Padahal benar bocor. Ban pecah. Yang pecah 3 ban. Saudara tahu kalau kita laki-laki pria, ban pecah 1 udah stres. Pecah 2 itu depresi. Pecah 3 itu malah petaka saudara. Tapi kita udah, pulang siap-siap. Ya. Saudara, seringkali kita mungkin ini perempuan Samaria loh saudara, bukan perempuan Cikarang, beda ya. Ya. Jadi suami pertama usir keluar, suami kedua jadi buah bibir. Tuh dia perempuan yang 5 kali kawin, 5 kali diusir, 5 kali diceraikan. Ini sekarang lagi coba-coba nih perempuan ke-6, laki-laki ke-6. Jadi sebenarnya dari dasar hatinya ada sesuatu yang bermasalah. Ini masalah traumatis bisa jadi, masalah psikis bisa jadi, masalah hal yang lain bisa terjadi. Ketika dia berjumpa dengan Yesus berkata, kalau kamu minum air ini kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Bahkan darinya terpancar air-air kehidupan. Yesus memberikan penjelasan panjang lebar. Ya, kamu berkata penyembah yang benar di gunung ini, di gunung ini, di gunung ini. Tapi aku berkata kepadamu, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus mencoba membuka sebuah cakrawala berpikir yang baru. Tuhan ada di mana-mana. Roh Kudus ada di mana-mana. Pada saat kita datang menyembah dalam roh dan kebenaran, saat itu kita bertemu dengan Yesus. Dan pada saat kita bertemu dengan Yesus, terhubung dengan Yesus, disitulah letak di mana kita menemukan air hidup. Air yang terus mengalir. Berapa waktu kemudian muncullah pasal 7 ini yang memberikan penjelasan kepada kita semua. Ternyata yang dimaksud Yesus air yang gak pernah habis, air yang selalu memberikan kehidupan adalah Roh Kudus. Jelas dikatakan. Kita sampai pada ayat yang kita kebaca tadi. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Yesus sedang bicara tentang peristiwa yang akan terjadi di hari Pentakosta. Hari-hari ini sama dengan hari-hari yang dirasakan oleh murid-murid Yesus. Selanjutnya 10 hari kemudian roh itu tercurah. Tapi saya mau katakan sebenarnya roh itu tercurah. Bukan nanti hari ke-10 nanti tanggal 8 Roh Kudus tercurah. Enggak, sudah tercurah sejak murid-murid Yesus berdoa ke Yerusalem. Malam ini juga ketika saudara datang dengan rasa kosong, dengan bejana yang kosong, dengan sikap yang butuh Tuhan. Saat ini juga percayalah, Roh Kudus akan menjamah dan memenuhi saudara. Yang akan membuat kita kuat dan teguh. Saya nggak tahu pergumulan apa yang membuat saudara datang kepada Tuhan. Ya, tapi kita semua punya pergumulan. Kita semua punya tantangan lah. Tapi jangan mengubah keinginan kita untuk tetap menikmati kuasa Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Jangan sampai mengubah kerinduan kita datang malam hari ini. Kita ingin dilawat, dijamah, dan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saya percaya dia ada di sini. Dan saya percaya dia siap bekerja, menjamah pribadi lepas pribadi. Setiap kita yang mau datang kepada Tuhan, saat itulah kita akan menikmati kuasa Tuhan. Menikmati keajaiban Tuhan. Menikmati pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya bekerja. Selama bejana hatimu kosong, selama itu Roh Kudus siap memenuhi saudara. Tapi pada saat saudara bilang cukup, saat itu pun dia berhenti. Saya mau kita tangkap pesan Tuhan hari ini. Mari kita datang dengan bejana yang kosong. Kita datang dengan Tuhan, ini aku.
Aku rindu, aku butuh, aku perlu Engkau. Aku haus, benar-benar haus. Karena hanya bisa Tuhan, hanya Tuhan yang bisa tolong. Hanya Tuhan yang bisa bekerja, yang mempengaruhi hidupku. Dan saudara akan lihat pribadimu akan diubahkan. Jadi pribadi yang berbeda. Kalau Roh Kudus menjamah saudara, maka Alkitab berkata, selain kita menerima kuasa, Kisah 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara gak perlu khotbah, hidupmu sudah menjadi kesaksian. Saudara gak perlu bicara panjang lebar, orang melihat hidupmu sudah bisa menjadi kesaksian. Dan itu karena karya Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan saudara. Satu ibu ya, umur 83 tahun. Ya. Beliau cerita ya. Karena saya dekat ya, saya sudah anggap dia seperti guru saya. Dan satu kali dia di Singapura, saudara, dia habis seminar umur 80. Ya. Dia mau ke hotel di seberang Orchard, cuma karena dia sudah tua, dia naik taksi aja lah. Ya, dia lagi tunggu taksi, saudara. Sedangkan kalau di ngantri di Singapura kan ngantri taksi kan tertib ya saudara ya. Lagi ngantri gitu di Orchard, tiba-tiba di depan ada satu ibu dan satu anak gadis lah. Mereka berhentiin taksi, mereka masuk, tapi nggak berjalan-jalan. 2 menit, 5 menit, 10 menit, makin panjang antrian, makin panjang taksi. Nggak bergerak, karena nggak mau jalan-jalan. Jadi oma tua ini, saya bilang oma lah ya. Dia buka pintu dan tanya, what's wrong? Ada apa? Sopirnya bilang gini, saya sopir baru. Dia minta saya antar ke pelabuhan Tanah Merah. Saya nggak tahu di mana Tanah Merah. Makanya saya suruh dia turun. Ibu ini bilang, aduh kalau turun nantinya panjang lagi. Saya butuh ke pelabuhan. Suami saya sedang menunggu di pelabuhan. Dan sudah mau berangkat, ini tinggal berapa menit lagi. Ini ibu saudara, yang oma-oma tadi, langsung masuk di mobil, tutup pintu, bilang, jalan. Ini diperintah sama oma-oma, siapa yang berani? Mobil jalan gitu ya. Kemana? Wait, dia ambil handphone, dia tanya sama temennya di Singapura. Ini saya dari Orchard mau ke Tanah Merah, gimana? Tunjukin jalannya. Oh, lurus, belok kanan, belok kiri. Terus ada lampu merah ketiga, ambil kiri. Jadi dia sambil lampu merah kiri. Ya. Jadi ibu ini dan anaknya kaget. Loh dia coba kenal, siapa namanya? Aduh saya bilang dia kasih, ini kartu nama saya. Gitu dah jalan. Wah bro, udah jadi ngarahin terus. Begitu, jadi Argo jalan dong. Ya, $5. 10, 11, 20, terus 25, 30, begitu udah dekat 33, mau 34, nah itu udah dari jauh itu tuh cepat, begitu berhenti 35, ini ibu lihat masih terbuka itunya gerbangnya, dia keluar, dia perintahkan ini dua orang ini cepat lari, mumpung masih buka lari, dia bilang saya mau bayar. Kamu gak usah mikir, saya yang bayar. Pergi, nanti kamu terlambat. Bingung loh. Hah? Oh iya. Oke. Maka ini ibu dan anak lari. Ini oma tunggu, pintu ditutup, naik ke tangga. Begitu mereka naik, tangganya diangkat, berangkat kapal. Dia masuk ke mobil, dia bilang sama sopir, sekarang antar saya ke hotel di Orchard. Argo jalan. 36, 37, 40, 50, 60, tiba tak mati. Loh, kok mati? Sopir bilang, I don't know. Nanti saya bayar gimana? Udah gampang. Gitu. Terus tiba-tiba sopirnya bilang ini, kamu Kristen ya? Kamu tuh dari mana? Karena saya pikir hanya orang Kristen yang bisa seperti kamu. Pertama, kamu belum kenal siapa mereka berdua kan? Iya. Terus kamu mau-maunya memberikan waktu kamu
dan mau-maunya nunjukin jalan, telepon teman kamu, dan kamu mau-maunya bayar $30 itu. Padahal kamu baru kenal. Lah emang ada yang salah? Aduh, saya bilang pusing, dia bilang. Terus ini ibu tanya, kamu Kristen juga? Dulu iya Kristen. Saya sudah 20 tahun gak ke gereja. Loh kenapa? Saya sakit hati sama orang Kristen. Dia cuma diem aja. Tiba-tiba dia ngomong, tapi sekarang apa yang kamu buat, saya berjanji. Hari Minggu nanti saya pergi ke gereja. Duh, nggak ada khotbah loh saudara. Nggak ada penginjilan. Ya. Terus waktu mau bayar, berapa nih? $30 aja yang tadi. Saya udah, ini blessing lah buat kamu. Ya. Oh thank you, Tuhan berkati. Dia bayar $30, dia keluar, dia pergi ke hotel. Nggak ada ngomongan, nggak ada kesaksian. Tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, nggak perlu bersaksi, hidupmu sudah menjadi kesaksian. Karena Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Pengalamanmu, ceritamu tentang ketika Tuhan menolong dari kegagalan, kehancuran. Nanti, mungkin sekarang masih gagal, mungkin sekarang masih hancur. Nanti, itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. 3 bulan kemudian, ibu ini dapat email. Bunyinya begini, mungkin kamu nggak ingat lagi siapa kami. Kami adalah ibu dan anak yang kamu tolong waktu di Singapura. Yang kamu berikan tumpangan, yang kamu bayar taksi kami, dan akhirnya kami bisa dapat tumpangan, dan saya bisa bertemu dengan suami saya ceritakan tentang suami saya, kami bertiga terkagum-kagum dengan apa yang kamu buat. Kami sudah 15 tahun gak ke gereja. Tapi apa yang kamu buat sejak saat kami tiba di Inggris, karena dia ke Inggris, sampai hari ini sudah 3 bulan, kami tidak pernah sekalipun tidak pernah ke gereja. Selalu ke gereja, karena apa yang kamu buat menjadi inspirasi untuk kami kembali kepada Tuhan. Enggak say nothing lah saudara. Dia malah teriak, cepat, tutup nanti, lari, tak ketinggalan. Diteriakin sama oma-oma, ya lari aja saudara ya. Tapi ternyata saudara, kalau saudara dipenuhan oleh Roh Kudus, hidupmu akan berdampak. Hidupmu akan menjadi berkat. Saya percaya hari ini Roh Kudus tetap yang sama. Yang sudah bekerja kepada murid-murid di Loteng Yerusalem. Yang membuat seorang Petrus yang bodoh. Dia enggak tamat sekolah. Dia hanya hidup di danau. Makanya kalimatnya gak kasar, pikirannya pendek. Tapi ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, kalimat yang sederhana yang dia ucapkan, 3.000 orang saat itu juga menerima Yesus dan menyerahkan diri dibaptis. Roh Kudus berkarya, membuat seorang berdampak. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh kuasa Tuhan. Bukan hanya menjamah dan memberikan damai sejahtera di hati kita. Tapi bekerja memulihkan keadaan kita. Memulihkan rumah tangga saudara. Hubungan suami, istri, orang tua, anak. Ya. Istri dengan mertuanya. Suami dengan mertuanya. Itu akan dipulihkan oleh Roh Kudus. Dan dia ada di sini dan dia siap. Melawat, bekerja, dan menjadikan saudara pribadi-pribadi yang diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua dengan limpah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita teduhkan hati kita sejenak. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Puji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Katakan dalam segala keadaan, saat kita lemah maupun kuat, kita katakan kita tetap memilih Engkau Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sambil mengangkat hatimu, imanmu untuk menghampiri Tuhan yang besar, yang ada di tengah-tengah kita pada malam ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Yes, Lord. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi, sama-sama katakan. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Saya tahu dia ada di sini dan dia ingin memberkati saudara.